الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم والصلاة والسلام على أشرف الأنام سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحابته وأتباعه الكرام وأمته جميعا الذين يتمسكون بشريعة الإسلام إلى آخر الزمن. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا علما ما ينفعنا وأنفعنا بما علمتنا وزدنا علما نافعا وعملا صالحا ورزقا طيبا. اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن نفس لا تشبع ومن دعاء لا يسمع ومن هؤلاء الأربع. اللهم اجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. اللهم نور قلوبنا جميعا بنور العلم وبنور الحكمة وبنور الهداية كما نورت السماوات والأرض بنور شمسك. وصلى الله على سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم تسليما كثيرا والحمد لله رب العالمين. آمين. أبنائي وبناتي الطلبة والطالبات الأعزة بالله, subuh hari ini kita akan melanjutkan pengajiannya Antagoruta yang sekarang ini beliau masih di Tanah Suci. Kita doakan semoga beliau beserta rombongan dalam lindungannya Yang Maha Kuasa menjalankan ibadah, dan semoga kita semua juga mendapatkan rezeki untuk menyusul Antagoruta berangkat ke Tanah Suci. Amin. Insyaallah. Ya. Coba anak-anakku semua bisa membuka satu di antara hadis Rasulullah yang menarik untuk kita kaji subuh hari ini, kaitannya dengan wajah dunia hari ini. Wajah dunia hari ini yang semua hampir terfokus untuk menengok ya kondisi yang ada di Timur Tengah, ya, kondisi yang ada di Timur Tengah. Ya, itulah sorotan dunia internasional hari ini dan beberapa hari kemarin. Masih sangat memprihatinkan, oleh karena ya, terjadinya sesuatu yang sangat tidak diharapkan. Namun ya, kejadian yang sama tidak hanya terjadi hari ini, sepanjang tahun, sekian puluh tahun lamanya, ya, sekian puluh tahun lamanya kemelut itu belum bisa terselesaikan, dan selalu saja mengakibatkan korban berjatuhan hingga ribuan orang, ya, hingga ribuan orang. Dan kalau mau dihitung-hitung, ya mungkin sudah menghampiri jutaan orang, ya, sejak sekian puluh tahun yang lalu. Ya. Jadi selaku kaum muslimin, ya, Rasulullah dan bahkan Al-Quran ya, menyebutkan innamal mu'minuna ikhwatun, orang-orang beriman itu bersaudara. Ya, persaudaraan orang beriman itu lintas negara, lintas bangsa, lintas wilayah, lintas suku dan etnis, ya,
dimanapun mereka berada. Kalau dia orang beriman, maka dia adalah saudara kita. Ya, dimanapun mereka berada, kalau mereka orang beriman, maka mereka adalah saudara kita. Ikatan yang mempersaudarakan kita sangat erat, yaitu ikatan iman. Ya, karena Islam ini mengenal ukhuwah tidak hanya satu, ya, ada ukhuwah basyariyah, ada ukhuwah wataniyah, ada ukhuwah nasabiyah, dan ada ukhuwah islamiyah atau imaniyah. Jadi minimal 4 itu, ya. Ukhuwah basyariyah, persaudaraan sesama manusia, ini yang paling global. Itu Islam mengenal itu, ya. Ukhuwah basyariyah, ya, persaudaraan sesama manusia, karena kita ini semua manusia, ya, berasal dari nenek moyang yang satu, Adam alaihissalam dan Ummuna Hawa alaiha assalam. Ya, makanya Nabi Adam itu dikatakan Abul Bashar, bapaknya semua manusia. Jadi selagi merasa dirinya manusia, maka itu berasal dari Adam alaihissalam. Nah, semua anak cucu keturunan Adam alaihissalam, maka itu bersaudara. Islam tidak mengingkari itu. Nah, jadi ada persaudaraan yang sangat global mengikat kita semua selaku manusia, itulah ikhwah basyariyah. Terus, ya, turun lagi ke ikatan berikutnya, namanya ikhwah wataniyah, persaudaraan karena sesama bangsa dalam suatu negara. Ini sudah disekat oleh negara. Nah, otomatis kita orang Indonesia, yang dimaksud ukhuwah wataniyah ini adalah warga negara Indonesia. Ini tidak melihat etnis, tidak melihat suku, tidak melihat agama. Hanya, ya, indikatornya itu adalah warga negara. Ketika warga negara yang bermukim di tanah air ini, maka itulah saudara kita, namanya ikhwah wataniyah. Lalu turun lagi ke, ya, skopnya lebih sempit, namanya ikhwah nasabiyah. Ikhwah nasabiyah, persaudaraan karena ada hubungan nasab, ada hubungan darah, ya, ada hubungan darah. Pada umumnya manusia mengenal persaudaraan hanya yang ketiga ini, ya, hanya yang ketiga ini, persaudaraan karena lahir dari rahim ibu yang sama, ayah yang sama, atau paling jauh salah satunya ayah yang sama kendati ibu berbeda, ataukah ibu yang sama kendati ayah yang berbeda. Ya, itu ikhwah nasabiyah, persaudaraan karena hubungan darah. Di antara 3 persaudaraan ini, basyariyah, wataniyah, nasabiyah, maka ada satu persaudaraan yang sangat kuat mengikat kita. Ini yang paling kuat ikatannya menurut perspektif Islam, yaitu ikhwah Islamiyah atau ikhwah imaniyah, persaudaraan seiman, persaudaraan seislam. Kenapa dikatakan ini lebih kuat? Kenapa ini dikatakan lebih kuat? Karena ini tidak hanya lintas negara, tidak hanya lintas etnis, lintas bangsa, ya, tapi lintas alam, ya, lintas alam. Ya.
Ini lintas alam. Persaudaraan ini tidak hanya sampai di dunia, ini nanti berlanjut sampai di akhirat. Orang-orang beriman tidak hanya bersaudara di dunia, tapi persaudaraannya itu insya Allah akan berlanjut sampai di akhirat, sampai di hadapan Tuhannya. Ya. Kalau saja seseorang di dunia bersaudara karena nasab, tapi lain agama, yakin persaudaraannya itu hanya sebatas usianya. Ya, persaudaraannya itu hanya sebatas usianya. Ya. Ketika nanti usianya berakhir, sudah bergeser ke alam sebelah, ya, sudah bergeser ke alam sebelah, otomatis tidak sama tempatnya orang beriman dengan orang yang tidak beriman. Apalagi nanti ketika sampai di alam akhirat, ya, tempatnya orang beriman tidak mungkin sama dengan tempatnya mereka yang tidak beriman. Maka semua jenis persaudaraan dari basyariyah, wataniyah, nasabiyah itu akan berakhir dengan berakhirnya usia. Ya. Jadi akan berakhir dengan berakhirnya usia. Ketika orang sudah wafat, maka persaudaraannya itu sudah selesai masa aktifnya. Di akhirat nanti sudah expire. Ya. Persaudaraannya itu sudah expire. Persaudaraan unlimited itu, ini persaudaraan unlimited, ukhuwah unlimited, ya, yang tidak mengenal batas, inilah imaniyah, persaudaraan seiman. Ya, nah ini yang ditegaskan tadi di dalam Al-Quran, innamal mu'minuna ikhwatun. Dan memang ini terasa, semakin beriman seseorang, semakin terasa persaudaraannya antar sesama orang beriman. Ya. Ini yang membuat hati kita tergerak, tidak bisa tenang melihat saudara-saudara kita di Palestina, ya, sedang mengalami intimidasi, penindasan, tindak kekerasan yang sangat-sangat luar biasa bejatnya, ya, tidak berperi kemanusiaan, ya, membuat hati kita orang-orang beriman di seluruh belahan bumi ini merasa hatinya tercabik-cabik. Lalu apa yang mesti kita lakukan? Ya, apa yang mesti kita lakukan? Ya, ini yang kita akan lihat. Karena persoalan yang sama ternyata sudah pernah terjadi dulu pada masa Rasulullah. Ya, sudah pernah terjadi dulu pada masa Rasulullah SAW. Coba anakku semua lihat hadis riwayat Al-Bukhari nomor 3064 dan juga hadis yang sama disyarah oleh Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah di dalam kitabnya Fathul Bari ala Syarhil Bukhari. Ya. Di sini disebutkan anna Nabi sallallahu alaihi wasallam atahu Ra'd wa Dakwan wa Usayyah wa Banu Lihyan. Faza'amu annahum qad aslamu wastamaddu ala qaumihim. Fa'amaddahum an-Nabi sallallahu alaihi wasallam bi sab'ina minal ansar. Ya, bisa dilihat kelanjutan hadis itu. Ya. Qala Anas kunna nusammihim al-qurra.
yahtimuna bin nahar wa yusalluna bil lail fantalaqu bihim hatta balagu bi'ra ma'unah ghadaru bihim wa qataluhum faqanata syahran ay faqanata an-nabiy sallallahu alaihi wasallam syahran yad'u ala ri'alin wa dakwanin wa bani lahyan ila akhir riwayat. Ini diceritakan pada masa Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dulu, ya, empat suku ini ya, mengirim utusan menemui Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu tadi Ri'al, Zakwan, Usayyah, dan Bani Lahyan, empat kabilah. Ya. Kalau tidak salah, yang diutus itu seseorang yang bernama Amir bin Malik, ya, Amir bin Malik menghadap Rasulullah, wahai Rasul, ya, sudikah engkau, ya, mengirimkan utusan kepada kaum kami, ya, ke salah satu kampung yang namanya Najd, ya, Najd, ya, itu nama kampungnya, itu Najd. Kalau tadi yang disebutkan empat itu Ri'al, Zakwan, Usayyah, dan Bani Lahyan, itu sukunya atau kabilahnya, ya, kampungnya itu Najd, ya. Meminta kepada Rasulullah, ya, yang dapat, ya, mengajarkan, mengaji kepada orang-orang di kampungnya setelah masuk Islam nanti. Rasulullah SAW tergiur dengan, ya, ajakan ini, permintaan ini. Kenapa tergiur? Ya, karena ini adalah, ya, sangat membantu, ya, kelancaran dakwah. Nah, yang semestinya kaum muslimin datang ke sana, ya, untuk melakukan ekspansi dakwah, tapi rupanya utusan dari sana itu yang datang kepada Rasulullah meminta, ya, ya, orang-orang yang bisa menjadi tutor Al-Quran di negerinya nanti pada saat, ya, di sana orang berbondong-bondong masuk Islam. Bayangannya Rasulullah ketika itu, ya, Islam di sana akan, ya, Islam di kampungnya itu akan hadir, hidayah akan, ya, terpancar, ya, menembus hati orang-orang yang ada di Najd. Ya. Alhasil, menurut riwayat ini dikirimkanlah 70 qurra. Anas bin Malik mengatakan, kami menamai mereka itu Al-Qurra, orang-orang yang hafiz Al-Quran, mantap bacaan Al-Qurannya, dipersiapkan untuk menjadi tutor Al-Quran, pengajar Al-Quran. Nah, mereka ini tidak hanya para penghafal Al-Quran, para qurra, tapi mereka juga itu abid, ahlu ibadah. Mereka ahli ibadah, ya. Di siang hari mereka banyak berpuasa, di malam hari selalu qiyamul lail, ya, selalu qiyamul lail. Ini menghidupi masjid yang ada di Madinah ketika itu, ya, bersama dengan para sahabat yang lainnya ahli ibadah. Tiba-tiba permintaan ini datang, maka Rasulullah memenuhi, ya,
mengirim, ya, tidak tanggung-tanggung 70, ya. Padahal ketika itu, ya, yang namanya Qurra, ya, stoknya masih sangat terbatas. Nah, yang 70 ini, pilihan, ya, pilihan. Nah, itu saking besarnya harapan Rasulullah, ya, Islam akan terpancar nanti di Najd, ya. Apa yang terjadi? Berangkatlah yang 70 ini, dibawa tadi oleh utusan ini, ya, sampai, ya, sampai di satu kampung namanya Bi'r Ma'unah, ya, ini sebelum memasuki Najd. Nah, mereka rombongan yang 70 ini sehingga berkemah di tempat itu oleh karena kemalaman, ya, perjalanannya belum sampai, kendati sudah dekat, namun mereka putuskan untuk singgah berkemah di salah satu perkampungan namanya Bi'r Ma'unah. Bi'r Ma'unah, ya. Ya. Ya, mungkin perlu kita lacak itu kenapa, ya, kampung itu namanya Bi'r Ma'unah. Kalau ada sumur yang namanya Ma'unah, ya, mungkin itulah sebabnya, ya, dikatakan Bi'r Ma'unah. Tapi namanya Ma'unah dengan yang insiden yang terjadi, ya, sangat-sangat kontradiksi. Ma'unah yang artinya pertolongan, tapi apa yang terjadi nanti, ya, yang terjadi justru pembantaian. Namanya pertolongan, yang terjadi adalah pembantaian. Alhasil, ya, yang 70 qurra tadi, ya, ketika berkemah, beristirahat di Bi'r Ma'unah, satu di antaranya yang bernama Al-Haram ini yang mendapatkan titipan dari Rasulullah, titipan surat untuk diserahkan nanti kepada pemimpin kabilah yang ada di Najd. Ya. Al-Haram ini dengan penuh semangat membawa suratnya Rasulullah, ya, membawa suratnya Rasulullah, lalu beliau berangkat lebih dahulu, ya, meninggalkan rombongan yang masih beristirahat. Ya, pikirannya mesti saya harus lebih dahulu sampai mengantar suratnya Rasulullah sebelum rombongan ini tiba. Di dalam surat itu berisi ajakan. Nah, Rasulullah mengajak, ya, mengajak Ahlul Najd, penduduk Najd untuk masuk Islam, ya, dengan penuh optimis, karena mereka sendiri yang mengirimkan utusan untuk datang meminta. Jadi Rasul sangat berharap dengan mudah mereka itu menerima Islam ini. Apalagi, ya, 70 orang relawan untuk mengajari mereka Al-Quran itu sudah datang. Bisa dibayangkan, sekarang ini mencari guru satu saja susah, ya. Satu saja guru ini susah didapatkan, ya. Banyaknya pondok pesantren, madrasah, dari luar daerah meminta alumninya Ma'had Ali, ya, dan bahkan, ya, alumninya sekolah tinggi sekalipun, ya, meminta untuk ditempatkan di pesantrennya, membina, terutama memberi pengajian kitab kuning di malam hari. Ya, stoknya kita sangat terbatas, ya, untuk dikirim, ya. Tidak cukup setengah pelamar itu yang kita bisa penuhi permintaannya. Yang diminta itu hanya satu, ya. Ini coba yang dikirim oleh Rasulullah 70, ya, 70. Nah, bayangkan ketika itu
yang stok sangat terbatas, kebutuhan ya luar biasa banyaknya. Lalu yang dikirim ini orang-orang pilihan, bukan orang sembarangan. Tapi alhasil ketika sampai di Bir Maunah, ini tadi Al-Haram yang berangkat lebih dahulu membawa suratnya Rasulullah. Begitu ya, berjumpa dengan pemimpin kabilah. Pemimpin kabilah itu bernama Amir bin Tufail. Ini Amir bin Tufail ya, menerima kedatangan Al-Haram selaku orang yang dititipkan amanah oleh Rasulullah membawakan surat. Ya, begitu diserahkan suratnya, belum diterima suratnya, langsung disambut dengan tombak. Ya, langsung ditombak itu Al-Haram. Seketika itu wafat. Nah, menjelang wafatnya selalu berteriak, aku adalah orang yang beruntung. Aku adalah orang yang beruntung di jalan Allah. Aku adalah orang yang beruntung di jalan Allah. Kenapa demikian? Karena mengakhiri hayatnya di medan jihad. Ya. Sementara membawa amanah dari Rasulullah, ya, dia dijemput oleh malakul maut dari perbuatan biadab oleh seorang laknatullah. Ya. Ini padahal ketika itu menurut aturan perang, andai kata terjadi perang, ini tidak terjadi perang. Aturan perang yang namanya delegasi itu harus dijamin keamanannya oleh pihak lawan. Ya, itu delegasi yang datang berundi. Menurut aturan perang yang sudah dianut ketika itu, tidak boleh delegasi itu dicederai, dilukai. Harus dijamin keamanannya oleh pihak lawan. Tapi rupanya Amir bin Tufail ini sudah melanggar aturan perang itu. Langsung ditombak. Memang sudah merencanakan niat musuh, niat yang bejat. Jadi apa yang dia lakukan itu adalah tipu daya perang. Datang ruku-ruku minta kepada Rasulullah delegasi dengan bahasa yang manis, janji-janji yang manis, menggiurkan Rasulullah dengan segala husnuzannya, ya baik sangkanya, ya diterima. Tapi apa yang terjadi, ya, rupanya ini harapan sangat-sangat berbeda dengan kenyataan. Lalu Amir bin Tufail ini mengumpulkan orang-orang kampung. Ya, setelah mendengar informasi bahwa ya utusan Rasulullah yang 70 orang Qurra itu sekarang sudah berkemah di Bir Maunah. Tempat itu tidak jauh dari Najd. Maka orang-orang kampung yang ada di Najd ini dikerahkan untuk datang menyambut ini yang 70 orang. Ya, bukan disambut dengan hidangan, ya, bukan disambut dengan senyum. Tapi mereka itu datang dengan mereka datang menyambut yang 70 ini dengan segala kesiapannya untuk melakukan aksinya sesuai dengan rencana dan sesuai dengan arahan pimpinannya. Ya. 70 ini tidak hanya ditawan, ya, tapi ya, langsung dieksekusi, dibunuh semuanya yang 70 ini. Wafat. Begitu Rasulullah SAW mendengarkan ini informasi, ya, kalau 70 Qurra yang dikirim itu semua tewas di Bir Maunah. Ini insiden Bir Maunah. Ya, sedih sekali Rasul. Beliau sangat-sangat bersedih. Ya,
seolah-olah hatinya itu teriris oleh sendu, saking sedihnya. Ya. Kesedihan Rasulullah itu dilampiaskan. Ya. Bagaimana pelampiasannya? Apakah Rasul mengirim pasukan untuk mengejar pelaku pembunuh daripada 70 qura ini? Ternyata tidak. Rasulullah SAW itu faqanata syahran, melakukan kunut selama 1 bulan. Itulah kemudian yang disebut dengan kunut nazilah. Kunut karena ada bencana yang menimpa kaum muslimin pada saat itu. Itu selama 1 bulan. Setiap sholat, bukan hanya sholat subuh, setiap sholat duhur, asar, maghrib, isya, kunut terus Rasulullah. Beliau lampiaskan kesedihannya di dalam doanya. Ketika beliau kunut pada setiap sholat fardu. Ini. Jadi kenapa Rasulullah kunut tidak mengirimkan pasukan? Perlu diketahui bahwa ketika itu pasukannya kaum muslimin masih sangat terbatas jumlahnya. Ini satu kampung ini 4 kabilah. Kalau mau dihadapi, lalu bukan mereka yang datang, mesti kita yang berangkat ke sana. Otomatis personil kita itu tidak bisa sejumlah dengan orang kampung yang ada di sana. Jadi untuk melakukan perang itu mesti perlu perhitungan. Harus memperhitungkan kekuatan lawan dan harus memperhitungkan kekuatan kita. Mampukah berimbang? Kalau tidak berimbang, jangan, kecuali kalau kita diserang. Kalau kita menyerang, jangan. Lalu kenapa Rasul pilih doa? Doanya orang beriman. Itu beliau mengatakan ad-du'a silahul mu'minin. Doanya orang beriman adalah senjata. Doa itu adalah senjatanya orang-orang beriman. Inilah kekuatan yang tidak bisa diukur oleh lawan. Jadi doanya orang-orang beriman itu tidak akan bisa diukur. Kalau kekuatan fisiknya, kekuatan militernya, itu bisa diukur. Dari personilnya berapa, perlengkapannya berapa, persenjataannya, semua itu bisa diukur, bisa ditaksir. Tapi kekuatan doa ini tidak bisa ditaksir. Rasul sangat bersedih, merintih, menangis di dalam doanya itu. Beliau kunut setiap waktu sholat, setiap melakukan sholat fardu di rakaat terakhir. Itu selama 1 bulan berkabung. Nanti berhenti kunut setelah ayat itu turun. Insya Allah nanti kita akan lanjutkan. Ayat yang turun itu, ayat yang turun yang menyebabkan ayat apa yang turun. Terus kenapa Rasulullah berhenti kunut ketika turunnya ayat itu, dan apa makna turunnya ayat itu kaitannya dengan kunutnya Rasulullah. Jadi itu nanti lanjutan bacaan kita. Dari hadis ini kita bisa simpulkan bahwa yang namanya kunut nazilah adalah kunut yang dilakukan pada saat ada bencana yang turun menimpa kaum muslimin. Kalau pada masa Rasulullah dulu tidak selalu kunut, oleh karena memang wilayah teritorial kaum muslimin pada saat itu masih sangat terbatas, bisa dipantau, sehingga aman atau tidak amannya itu cepat terkontrol. Begitu tidak ada masalah, kunut lagi tidak. Begitu ada masalah, kunut lagi lanjut. Tapi saat sekarang ini,
kaum muslimin sudah hidup di semua belahan bumi ini. Ya, mungkin saja di sini aman, tapi di belahan bumi sana itu kacau lagi. Nah, makanya yang namanya kunut setiap saat itu ya, tidak bisa lagi terhenti. Ya, itulah sehingga sebagian dari kaum muslim ini merutinkan kunutnya setiap subuh. Ya, ya, terlepas dari adanya hadis yang menyebutkan bahwa Rasulullah kunut hingga akhir hayatnya. Nah, itu yang dikuatkan oleh Imam Nawawi. Nah, sehingga ya, sebagian mazhab Syafi'i yang mengikuti pendapatnya Imam Nawawi itu merutinkan kunut subuh sepanjang masa. Wallahu a'lam bishawab. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.